Halo co-friend, di sini ada soal, berilah nama struktur senyawa berikut. Ada poin A dan poin B. Kalau kita lihat di sini terdiri dari C dan H. Kita sedang berbicara mengenai senyawa hidrokarbon. Kita mulai dari poin A, di sini rantai karbonnya itu terbuka. Dan semua rantai karbonnya adalah ikatan tunggal. Maka kita sedang membicarakan mengenai senyawa alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Tentu untuk mengetahui namanya, kita perlu ingat dulu mengenai aturan tata namanya. Penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk. Yang kedua, rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak. Yang ketiga, cabang diberi nama dengan nama gugus alkilnya. Kemudian yang keempat, penomoran rantai. Dimulai dari bagian yang terdekat dengan cabang. Kemudian, kalau tidak punya cabang, nama rantai utama diberi tanda N yaitu normal. Dimulai dari propana dan seterusnya, yang punya jumlah C 3 atau lebih besar dari 3. Lalu kalau penomoran dari kedua sisi sama saja, maka penomoran dimulai dari sisi yang cabangnya paling banyak. Kemudian setelah itu, kita tentukan kalau ada cabang yang sejenis, yang jumlahnya lebih dari 1, maka cukup ditulis sekali, tapi diberi awalan sesuai dengan jumlah cabang tersebut. Misalnya ada metil jumlahnya 2. Maka diawali dengan di, yaitu dimetil. Kemudian kalau terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurutkan berdasarkan alfabet atau abjad, sebelum diberi awalan sekunder, tersier, dan neo ya. Kemudian, format penulisan senyawanya adalah nomor substituan atau cabangnya, kemudian nama cabangnya, lalu nama dasarnya. Contohnya, 2-etil pentana. 2 ini adalah nomor yang menunjukkan letak cabang. Cabangnya adalah etil, rantai utamanya adalah pentana yang jumlah C-nya 5. Dari konsep yang telah kita jabarkan, berarti kan langkah pertama. Kita tentukan dulu rantai utama yang punya rantai terpanjang. Kalau kita lihat dari ujung kiri ke ujung kanan, ada 6 rantai karbon. Kalau dari ujung kanan ke ujung kanan, menghasilkan 7 atom karbon. Maka ini yang terpanjang nih. Kita jadikan sebagai rantai utama. Maka kita akan punya alkyl CH3 dan CH2CH3. Di mana CH3 itu metil, CH2CH3 adalah etil. Sehingga penomoran, kita mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kanan, cabang dimulai dari nomor 3, kemudian dari bawah pun sama, cabang dimulai dari nomor 3. Dua-duanya ini pun cabangnya sama-sama CH3 di nomor 3, dan cabang selanjutnya sama-sama dari nomor 4. Sehingga kita bisa pilih dari salah satu arah di sini, misal dari atas. Maka namanya, kita sebut cabang sesuai dengan abjad. Berarti etil dulu baru metil. Etilnya di nomor 4, kemudian metilnya terdapat 3 di nomor 3, 4, dan 5. Maka cukup kita sebut satu kali tapi diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. Jumlah metilnya ada 3, maka diawali dengan tri. Rantai utamanya C-nya 7. Kalau 7 diawali dengan het, diakhiri ana karena alkana. Berarti poin A namanya 4 etil 3,4,5 trimetil heptana. Lalu yang B. Ini pun rantai terbuka, tapi terdapat satu ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Maka kita sedang membicarakan mengenai alkena dengan rumus umum CnH2n. Kita pun perlu ingat kembali ya aturan tata namanya. Penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk. Perlu diingat bahwa rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak dan harus mengandung ikatan rangkap 2. Lalu cabang diberi nama dengan nama gugus alkilnya. Kemudian kita lakukan penomoran. Penomoran dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jangan lupa posisi ikatan rangkapnya ditandai dengan angka. Lalu cabang yang sejenis, kalau jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali. Tapi diberi awalan, sesuai dengan jumlah cabang tersebut. Misalnya ada metil, jumlahnya 2, maka diawali dengan di, kemudian metil, menjadi dimetil. Lalu yang ketujuh, kalau terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurutkan berdasarkan abjad. Tapi ini abjad sebelum diberi awalan ya. Misalnya neoamil, maka yang kita hitungkan ya abjad A di sini pada amil. Lalu yang ke-8, untuk format penulisan senyawa, tulis nomor substituen atau nomor letak cabangnya, kemudian nama substituen atau cabang, lalu nomor ikatan rangkapnya ada di nomor berapa, kemudian nama dasarnya. Contohnya 3,4 dimetil, 3 heksena. 3,4 ini menunjukkan bahwa
Di nomor tersebut ada cabang metil yang jumlahnya 2. Kemudian 3 ini menunjukkan letak ikatan rangkapnya, dan rantai utamanya adalah heksena dengan jumlah C6. Dari konsep yang telah kita jabarkan, kita tentukan rantai utama dengan ikatan rangkapnya masuk sebagai rantai utama. Yang terpanjang kalau dari kiri ke kanan maupun ke bawah itu sama, yaitu sama-sama 6 atom karbon. Kita pilih salah satu arah, karena cabang yang dihasilkan pun juga sama. Misalnya kita pilih lurus. Kemudian penomoran tentu dari yang dekat dengan ikatan rangkap, berarti dari kiri menuju ke kanan. Alkilnya pun sama, C2H5 yaitu etil, dan CH3 yaitu metil. Sehingga namanya, sebut cabang sesuai abjad, berarti etil di nomor 2, kemudian metil di nomor 3, 3, 4, 4, dan 5. Kita cukup sebut satu kali tapi diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. Jumlahnya di sini ada 5, maka diawali dengan penta. Ikatan rangkap 2-nya di nomor 1, rantai utamanya C-nya 6, kalau 6 diawali dengan heks, diakhiri ena karena alkena. Berarti namanya 2 etil, 3, 3, 4, 4, 5, pentametil 1 heksena. Ini kesimpulan poin B. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.